Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara memulai aktivitas di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal yang kedua ayat 3. Firman Tuhan demikian. Perkataan Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, yang mendapat penglihatan tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ia berkata, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga puri-puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Edom. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena mereka telah mengangkut ke pembuangan seluruh penduduk untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga puri-purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah yang tersisa dari orang Filistin, firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena mereka telah menyerahkan ke dalam pembuangan seluruh penduduk kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus,
sehingga puri-purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mematikan belas kasihannya. Amarahnya mencabik untuk selamanya, dan kegusarannya bertahan untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam teman, sehingga puri-puri Bosa dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead untuk memperluas wilayah mereka. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga puri-purinya dimakan habis. Diiringi peki pada waktu pertempuran, diiringi badai pada waktu puting beliung. Raja mereka harus pergi ke dalam pembuangan, ia bersama para pembesarnya, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga puri-puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi peki pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari tengah-tengahnya, dan membunuh semua pembesarnya bersama dia, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos sendiri. Dalam pasal 1 dikatakan, perkataan Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, yang mendapat penglihatan tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang kedua, Amos pasal 1 ayat yang kedua dan seterusnya, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hukuman atas bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar bangsa Israel ada begitu banyak bangsa yang besar yang sudah lebih dulu menempati wilayah mereka. Ada dikatakan Damsyik, ya, dalam ayat 2 sampai ayat 5, Gaza ayat 6 sampai ayat 8, kemudian Tirus ayat 9 dan 10, Edom ayat 11 dan 12, Amon ayat 13 sampai 15, dan Moab pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa-bangsa yang disebutkan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Amos. Firman Tuhan yang disampaikan atau melalui penglihatan Nabi Amos, hukuman atas bangsa-bangsa lain. Kenapa, saudara-saudara? Kita di Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 Juli yang lalu mendengar bahwa anak-anak yang sedang retret di salah satu rumah retret di Cidahu, Sukabumi, diancam,
dipersekusi oleh masyarakat setempat. Rumah yang mereka pakai untuk retret ada beberapa bagian dihancurkan. Salib tempat murid-murid atau siswa beribadah itu di ruang aula dicabut salibnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mayoritas terhadap anak-anak atau siswa yang sedang melaksanakan retret di Cidahu, Sukabumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sudah demikian yang terjadi. Bangsa yang kuat menindas bangsa yang lemah. Orang yang kuat, yang punya kekuasaan, yang punya jabatan tinggi, memperlakukan seenaknya terhadap orang yang lemah. Orang yang punya jabatan tinggi, punya pangkat yang tinggi, punya kekuasaan, bisa saja memperlakukan bawahannya seenaknya, sesuai dengan keinginan dia. Dan itu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kita yang saya katakan tadi di Indonesia sebagai kaum yang minoritas, mengalami ancaman-ancaman atau persekusi dari kaum yang mayoritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajarkan untuk tidak membalas jahat dengan jahat kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Sekalipun kita bisa melakukan itu, tetapi Tuhan melarang kita untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang berbuat jahat dengan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu firman Tuhan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 itu nubuatan penghukuman bagi bangsa-bangsa yang menindas Israel. Bangsa-bangsa yang di sekitar Israel yang memperlakukan Israel sebagai bangsa yang kecil saat itu. Mereka memperlakukan seenak mereka. Damsik disebutkan. Kemudian Gaza, kemudian Tirus di utara Israel, Edom di selatan Israel, kemudian Amon dan Moab, bangsa-bangsa yang besar yang mengelilingi Israel. Mereka memperlakukan Israel seenaknya. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Amos bahwa Tuhan akan menghukum mereka dengan kekuatan Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa Tuhan akan menurunkan api untuk menghanguskan pusat-pusat kekuasaan bangsa-bangsa yang menindas Israel. Jadi bagi saudara-saudara yang mengalami penganiayaan, mengalami persekusi, mengalami ancaman, kita tidak diajarkan oleh Tuhan untuk membalas jahat dengan jahat, tetapi serahkanlah semua kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan.
ketika bangsa-bangsa di sekitar Israel melakukan kejahatan terhadap Israel, Tuhan sendiri yang balas. Itu nubuatan yang ditulis oleh Nabi Amos di dalam Amos pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Biarkanlah orang melakukan kejahatan terhadap kita, dan Tuhan yang akan membalaskan. Kalau Tuhan membalas, itu lebih dahsyat dan bisa melumpuhkan, bisa mematahkan, bisa menghabiskan orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap kita. Biarlah Tuhan yang membalas, karena firman Tuhan bahwa pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut balas, firman Tuhan. Jadi doakan saja bagi saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan, yang mengalami persekusi, yang mengalami ancaman dari orang lain. Biarkan saja mereka, doakan saja mereka, biarlah Tuhan yang membalas. Dan Tuhan melakukan itu. Apa yang Tuhan sudah firmankan itu Dia akan genapi dalam kehidupan umat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu, sudah berfirman untuk kami. Tanamkan firman itu dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim saya mengucapkan selamat beraktivitas. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.